Kabupaten Cilacap kembali melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Cilacap memiliki bentang alam yang beragam, dari dataran rendah hingga perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam setiap warga masyarakat untuk dapat menyalurkan hak pilihnya. Secara administratif, Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 kecamatan dan 284 desa atau kelurahan. Kabupaten ini merupakan wilayah yang terluas di Jawa Tengah dan memiliki jumlah pemilih yang besar. Pada Pilkada 2024, Cilacap tercatat memiliki 1.517.475 pemilih dalam daftar pemilih tetap. Terbanyak kedua setelah Brebes di Jawa Tengah. Nah, untuk melayani hak pilih masyarakat, telah disiapkan 3.055 tempat pemungutan suara di seluruh kecamatan dan desa. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 65,59%, menunjukkan peran aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu Kabupaten Cilacap hadir untuk memastikan proses pilkada di Jawa Tengah ini berjalan sesuai dengan regulasi, menjaga integritas, dan melindungi hak pilih masyarakat. Untuk menjaga hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Cilacap memiliki sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama dari Bawaslu, yang kedua dari Kejaksaan, dan yang ketiga dari Kepolisian. Sedangkan untuk sumber penanganan pelanggaran sendiri ada 2. Yang pertama adalah dasarnya dari temuan. Temuan merupakan hasil dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh jajaran pengawas. Kemudian laporan adalah laporan yang dilayangkan atau disampaikan kepada Bawaslu atau Panwaslu Kecamatan pada saat proses pemilihan. Dalam pemilihan serentak tahun 2024 ada 4 jenis pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran kode etik, yang kedua pelanggaran administrasi, yang ketiga pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan yang keempat pelanggaran hukum lainnya. Sentra Gakumdu Kabupaten Cilacap telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, untuk penanganan tindak pidana pemilihan, maka Sentra Gakumdu itu memiliki aturan bahwa ketika laporan sudah diregister atau diregistrasi 1 kali 24 jam ketika masuk tindak pidana pemilihan, maka harus dilakukan pembahasan Sentra Gakumdu pertama. Setelah pembahasan Sentra Gakumdu pertama sudah selesai, maka dilanjutkan tahapan yang kedua, yaitu terkait dengan klarifikasi. Di sini Sentra Gakumdu dari unsur kepolisian maupun unsur kejaksaan mendampingi Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam kegiatan klarifikasi. Nah, klarifikasi ini dilakukan pada terlapor, pelapor, dan saksi. Setelah proses klarifikasi selesai, maka dilanjutkan dengan pembahasan Sentra Gakumdu kedua. Dalam hal ini, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki pendapat dari hasil pengkajian di klarifikasi tersebut. Di sini merumuskan apakah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemilihan, apakah terbukti atau tidaknya diputuskan dalam pembahasan Sentra Gakumdu kedua. Selain proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan bersama Sentra Gakumdu Kabupaten Cilacap, di sini ada hal lain yang dijalin oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap terkait dengan soliditas, sinergitas, unsur-unsur yang ada dalam Sentra Gakumdu. Yang pertama, setiap bulannya kita melaksanakan rapat Pokja Gakumdu. Di situ membahas isu-isu krusial atau pembahasan pasal-pasal pidana yang ada di pemilihan tahun 2024. Selain itu, kita juga menggandeng
sentra Gakumdu dari unsur kepolisian maupun unsur kejaksaan untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kita dalam peningkatan kapasitas untuk mensosialisasikan kegiatan baik advokasi hukum maupun lainnya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang pernah kita ikut sertakan terkait dengan rapat sosialisasi netralitas ASN, kemudian rapat sosialisasi terkait dengan netralitas kepala desa, kemudian peningkatan kapasitas kelembagaan untuk penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap. Nah, selain itu, komunikasi yang dijalin juga kita laksanakan pada saat masa tenang terkait dengan penertiban alat peraga kampanye. Di situ kita berkolaborasi dengan OPD terkait dan unsur kepolisian maupun kejaksaan dalam penertiban alat peraga kampanye atau APK. Sentra Gakumdu di Kabupaten Cilacap juga kita gandeng untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan kampanye, baik pengawasan kampanye yang ada di lapangan maupun pada saat debat. Selanjutnya, setiap harinya dilaksanakan jadwal piket oleh sentra Gakumdu. Nah, di dalam jadwal piket tersebut kita sering melaksanakan diskusi-diskusi terkait dengan tindak pidana pemilihan atau isu-isu krusial yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap. Kemudian jalinan komunikasi dan kolaborasi juga dilaksanakan dengan melaksanakan silaturahmi atau kunjungan baik ke kejaksaan maupun ke kepolisian. Dengan adanya koordinasi yang baik, komunikasi yang baik, dan kolaborasi yang baik bersama 3 unsur tersebut yang tergabung dalam sentra Gakumdu yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi. Di sini membuktikan bahwa kesepemahaman berbagai unsur untuk menegakkan keadilan dapat tercapai di Kabupaten Cilacap.